Tidak ada yang menyangka seorang sopir kantor sederhana bernama Raka Wijaya bisa bertemu dan menikahi seorang bule cantik bernama Elena Howardanya karena sebuah kejadian kecil di pinggir jalan. Hari itu, panas terik membuat jalanan kota memantulkan cahaya menyilaukan. Raka, yang sedang mengantar muatan keluar kota, melihat sesosok wanita asing duduk di trotoar dengan wajah pucat. Pakaiannya kusut, rambut pirangnya berantakan, dan matanya tampak ketakutan. Banyak orang lewat, tapi tak satu pun berhenti. Raka tidak tega. Ia menghentikan truknya, turun, dan mendekat. Saat itulah hidup mereka berubah selamanya. Elena nyaris pingsan karena lapar. Tasnya hilang dicopet, dompet dan ponselnya lenyap. Ia benar-benar sendirian. Tak punya tempat tujuan, Raka memberinya nasi bungkus. Elena makan sambil menangis. Yang Raka tidak tahu, pencopet yang mengambil tas Elena ternyata bagian dari sindikat yang mengincar turis. Dan mereka belum selesai mencarinya. Raka, tanpa ragu, menawarkan perlindungan. Ia membawanya ke penginapan sederhana, membayar semua biaya, dan tidur di ruang tamu untuk memastikan Elena aman. Sejak malam itu, kepercayaan mulai tumbuh. Bukan karena harta, bukan karena penampilan, tapi karena ketulusan seorang pria sederhana yang tidak mengharapkan balasan. Siapa sangka, perlindungan itu membawa mereka ke keputusan paling tak terduga. Melangkah bersama menuju Kauwa, menikah hanya dengan modal keberanian dan hati yang tulus. Inilah kisah tentang dua manusia yang berasal dari dunia berbeda. Raka sopir kantor dari keluarga biasa. Elena wanita asing yang datang ke Indonesia untuk mencari ketenangan. Takdir mempertemukan mereka di saat yang paling tidak terduga. Mengikat hati melalui kebaikan, bukan penampilan. Dan membawa mereka ke kehidupan baru yang tak pernah mereka bayangkan. Siang itu, matahari menyengat tanpa ampun. Jalanan kota kecil itu lengang. Hanya diisi suara motor lewat, deru angin kering, dan aroma aspal yang memanas. Raka Wijaya, seorang sopir truk kantor, berumur 29 tahun. Baru saja selesai menurunkan muatan dari gudang beras yang ia antar sejak subuh. Kemejanya sudah basah oleh keringat, tapi ia masih menyempatkan diri membeli air mineral di warung dekat perempatan. Saat ia kembali ke truk, matanya menatap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di sisi jalan tepat di bawah papan reklame yang sudah luntur seorang wanita asing duduk terkulai. Rambut pirangnya kusut, wajahnya pucat, dan bibirnya kering seakan lama tak menyentuh air. Celananya kotor oleh debu trotoar, dan matanya tampak merah menahan tangis. Ia seperti orang yang sudah menyerah. Raka memerhatikan sekitar. Orang-orang hanya berjalan lewat. Ada yang melirik, ada yang cuma menunduk, tapi tak satu pun berhenti menanyakan kabar. Kasihan banget, gumam Raka lirih. Hatinya gelisah. Ada sesuatu yang mendorongnya mendekat. Ia menurunkan tas kecil dari pundak, mengambil satu bungkus nasi yang belum ia makan sejak pagi, dan perlahan berjalan menghampiri wanita itu. "Miss, are you okay?" tanya Raka dengan suara hati-hati. Wanita itu mengangkat kepala, sorot matanya kacau dan penuh ketakutan. I lost my bag. Everything. Phone, money, suaranya lirih dan patah-patah. "Namamu siapa?" tanya Raka lembut. Elena. Elena Howard. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Raka berjongkok dan membuka bungkusan nasi. "Kamu lapar? Makan dulu." "Gak apa-apa. Ini buat kamu." Elena memandang nasi bungkus itu lama sekali. Seolah tak percaya seseorang di tengah panas seperti ini masih punya hati untuk membantu. Ia menerimanya dengan kedua tangan yang gemetar. Thank you
so much, katanya sambil hampir menangis. Ia makan perlahan, sesekali berhenti untuk menahan air mata. Dari dekat, Raka baru menyadari betapa lelahnya ia. Rambutnya kusut seperti terkena angin seharian, wajahnya merah tersengat matahari, dan tangannya kotor akibat terjatuh di jalan. Raka duduk di samping trotoar, jaraknya agak jauh, agar tidak membuat Elena merasa terancam. "Kamu kehilangan tas di mana?" tanya Raka. "Terminal, someone pushed me. Then, my bag was gone. I tried to look for help but no one believed me. They just told me to go to police, but I have no phone. I don't know the way." Raka menarik napas panjang. Ia membayangkan betapa menakutkannya berada di negara orang tanpa uang, tanpa identitas, dan tanpa kenalan. "Kalau boleh tahu, kamu sudah berapa lama duduk di sini?" Elena mengusap air mata. 2 hours. 2 hours. Maybe more. I don't remember. Astaga. 2 jam duduk di bawah matahari? Tak heran ia hampir tumbang. Elena berusaha berdiri, tapi tubuhnya limbung. Raka refleks menangkapnya. Sebelum ia jatuh, pelan-pelan. "Kamu pingsan nanti," kata Raka sambil menopang lengannya. Elena memandang Raka dengan mata yang sayu. "You are the only one who helped me." Raka tersenyum kecil. "Ya udah, ikut saya. Biar saya bantu. Kamu butuh tempat buat istirahat." Elena ragu sejenak. Tapi keadaannya memang tidak memungkinkan untuk berjalan sendirian. Where are we going?" "Ada penginapan kecil di sebelah pasar. Gak bagus-bagus amat, tapi aman. Kamu bisa istirahat dulu." Elena menggigit bibir. Pikirannya tampak berputar. "You don't know me, but you help me. Why?" Raka menatap Elena, mencoba meyakinkannya dengan kejujuran. "Karena kamu lagi kesusahan. Dan kalau saya yang kesusahan, saya juga pengin ada yang nolongin." Elena terdiam. Kata-kata sederhana itu terdengar lebih tulus daripada semua omongan orang-orang yang ia temui sejak pagi. Raka membantu Elena naik ke kursi penumpang truk kenternya. Truk itu bukan kendaraan mewah. Interiornya sederhana dan penuh bekas kerja keras. Tapi bagi Elena, kabin itu terasa seperti tempat paling aman hari itu. Di perjalanan, angin semilir dari kaca jendela membuat Elena sedikit tenang. Raka mencoba mencairkan suasana. "Kamu dari negara mana?" "Germany. I came here for a short trip to refresh my mind." "Oh, liburan. Kind of. My parents are divorcing. I just needed some space." Raka mengangguk. Hatinya makin iba. Tiba-tiba Elena menunduk, menahan sesak. "I just wanted to rest. But now, everything is gone." Raka meremah setir, mencoba mencari tenaga untuk menenangkannya. "Tenang. Selama sama saya, kamu aman." Elena memandang Raka lama sekali. Pandangannya berubah. Ada rasa percaya kecil yang mulai tumbuh sesampainya di penginapan. Raka membayar kamar sederhana untuk Elena. Pemilik penginapan memandang mereka dengan tatapan penasaran. Tapi Raka tak peduli. Saat Elena hendak menutup pintu kamar, ia berbisik, "Raka, thank you." "Really?" Raka hanya tersenyum. "Istirahat dulu, nanti malam saya cek kamu lagi." Elena menutup pintu. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan tasnya, ia merasa aman. Yang Raka tidak tahu keputusan kecilnya hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Raka baru saja keluar dari kamar Elena ketika pemilik penginapan, Pak Anto, memanggilnya pelan dari balik meja resepsionis. "Mas Raka, sini sebentar." Nada suaranya serius. Raka langsung merasa ada yang tidak beres. "Ada apa, Pak?" tanya Raka sambil mendekat.
Pak Anto menurunkan suaranya. Barusan ada 2 orang datang. Nyari bule pirang yang hilang tas. Katanya bule itu punya urusan sama mereka. Raka langsung merinding. Mereka ciri-cirinya gimana, Pak? Yang satu kurus banget, tato ular di leher. Yang satu lagi gendut, pakai jaket hitam. Dari cara ngomongnya, kayak orang yang gak bisa dipercaya. Raka langsung tahu itu bukan pencopet biasa. Kalau sampai mereka menanyakan Elena ke penginapan, berarti mereka mengikuti jejak sampai ke sini. Dia nanya Elena doang? Atau tanya Raka? Lebih dari itu, jawab Pak Anto. Mereka nanya, siapa yang nolongin? Mereka bilang, bule itu punya barang penting di tasnya. Raka mengernyit. Barang apa? Barang apa? Pak Anto menggeleng. Saya juga nggak tahu, Mas. Tapi cara mereka ngomong, kayak memaksa. Raka mencengkeram erat gagang tasnya. Tubuhnya terasa panas. Ia sadar, Elena jauh lebih dalam masalah daripada yang ia pikirkan. Raka kembali ke kamar Elena tanpa menunggu lebih lama. Raka langsung naik tangga menuju kamar Elena. Ia mengetuk pelan. Elena, ini Raka. Boleh buka sebentar? Pintu terbuka perlahan. Elena muncul dengan wajah lelah. Rambut masih berantakan, karena ia baru saja memejamkan mata sebentar. Yes, something wrong. Raka masuk dan menutup pintu. Ia berbicara hati-hati agar Elena tidak panik. Elena, sepertinya orang yang mencopet kamu tadi lagi nyari kamu. Elena langsung pucat. What? Why? Why would they look for me? They already took my bag, right? Raka menarik napas panjang. Aku belum tahu. Tapi 2 orang barusan datang ke penginapan ini. Nanyain kamu. Elena memegang dadanya. Napasnya gemetar. Raka, I'm scared. Raka mendekat dan memegang bahunya. Mencoba menenangkan. Kamu tenang dulu. Selama di sini, aku jagain. Elena menatap Raka lama. Matanya berkaca-kaca. Ketakutan di wajahnya bukan ketakutan biasa. Seperti seseorang yang merasa hidupnya benar-benar terancam. Raka mengambil keputusan karena tahu sindikat itu mungkin masih berkeliaran. Raka mengambil langkah cepat. Elena, aku tidur di ruang tamu luar, tepat depan pintu kamar kamu. Kalau ada orang nyari, aku yang hadang pertama. Elena terkejut. You will sleep in front of my door. Raka tersenyum kecil. Ya, kamu butuh rasa aman. Elena hampir menangis. Raka, you don't even know me. Why would you do that? Jawaban Raka sederhana, tapi jujur. Karena kamu lagi sendirian. Dan kalau aku biarin kamu sendirian, kayak gini, aku bukan manusia. Elena menutup wajahnya. Air matanya jatuh, tapi ini bukan air mata takut. Ini air mata lega. Malam yang panjang malam itu, Raka duduk di kursi kayu depan kamar Elena. Ia mematikan lampu luar agar tidak menarik perhatian. Hanya lampu temaram dari koridor yang menyala. Ia menggulung jaketnya sebagai bantal dan bersandar di balik pintu kamar. Elena tidak bisa tidur. Ia membuka pintu sedikit, mengintip Raka dari celah. Raka, are you cold? Bisiknya. Gak apa-apa, kamu tidur aja. Jawab Raka tanpa menoleh. Elena menatapnya lama. Ia baru mengenal pria ini beberapa jam. Tapi rasa aman yang ia dapat lebih besar daripada orang-orang yang ia temui seumur hidupnya. Setelah beberapa menit, Elena keluar dengan selimut tipis. Here, please use this. Raka menolak. Udah, kamu aja yang pakai. Di kamar lebih dingin. Elena menggoyangkan kepala. No, you are protecting me. At least, let me give you this. Akhirnya Raka menerima selimut itu. Ada rasa hangat aneh di dadanya. Bukan dari selimutnya, tapi dari perhatian Elena. Ada yang berjalan di koridor
Sekitar pukul 1 dini hari, suara langkah kaki terdengar dari bawah. Tidak banyak, hanya 2 langkah berat, lalu berhenti. Raka langsung membuka mata. Ia bersiap. Terdengar suara lirih laki-laki mengobrol. Kamarnya di lantai 2, kata penjaga tadi. Cepet, kita harus dapetin barangnya. Suara itu membuat Raka meremas sandaran kursinya. Ia tahu suara itu bukan tamu biasa. Raka berdiri pelan, mendekati pagar lantai 2, mengintip ke bawah. 2 pria, persis seperti ciri yang Pak Anto sebutkan, sedang menyusuri tangga. Mereka benar-benar mencari Elena. Tengah malam, dalam keadaan sepi, hatinya langsung berdebar. Ia kembali ke depan pintu kamar dan mengetuk 2 kali kode. Elena, bangun, jangan bersuara, bisiknya. Pintu terbuka sedikit. Elena muncul dengan mata ketakutan. What's happening? Orang itu ada di bawah. Mereka lagi naik ke lantai 2. Elena langsung goyah, hampir jatuh, tapi Raka menangkap lengannya. Stay behind me. Apapun yang terjadi, jangan keluar kamar. Elena menggigit bibir. Wajahnya pucat. Raka, please don't get hurt. Raka tersenyum samar. Tenang, aku cuma sopir truk. Tapi kalau soal melindungi orang, aku nggak pernah mundur. Dan malam itu, di koridor sempit penginapan kecil, dimulailah kedekatan yang tak pernah mereka bayangkan. Suara langkah kaki 2 pria tadi terus terngiang di telinga Elena sepanjang malam. Meski mereka akhirnya turun kembali, karena tidak menemukan kamar Elena Sengstu. Raka yang mematikan lampu luar dan membuat kamar tampak kosong. Ketakutannya belum hilang. Baru setelah suara mobil jauh di luar jalanan menghilang, suasana benar-benar tenang. Raka masih duduk di kursi depan pintu, tubuh condong ke depan, mata terpejam sebentar-sebentar karena kelelahan. Sekitar pukul 5 pagi, Elena membuka pintu perlahan. Ia melihat Raka yang tertidur dengan posisi tidak nyaman, selimut tipis melorot ke lantai. Rambutnya acak-acakan, kemejanya kusut, dan wajahnya tampak lelah sekali. Namun yang membuat Elena benar-benar tersentuh adalah hal sederhana. Raka tidak pernah meninggalkan posnya. Ia tidak tidur di tempat yang lebih nyaman. Ia tidak pulang. Ia tidak menyerah. Ia benar-benar berjaga semalaman untuk memastikan Elena aman. Elena mengambil selimut dan memakaikannya perlahan di bahu Raka. Langkah kecil itu membuat Raka terbangun. "Oh, kamu sudah bangun?" tanya Raka sambil mengucek mata. Elena tersenyum kecil. "You protected me all night. You didn't sleep." Raka menatapnya dengan ekspresi canggung. "Ya, gimana? Kamu sendirian?" Takutnya orang itu balik lagi. Elena duduk di kursi kecil dekatnya. Tatapannya lembut, tapi penuh beban emosi. "Raka, I don't know how to say this, but thank you. No one ever did something like this for me." Raka tertawa pelan. Biasa aja itu. Yang penting, kamu aman." Tapi tidak semua orang mau melakukan hal biasa itu untuk orang asing, balas Elena pelan. Kata-kata itu membuat Raka diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pagi yang canggung, tapi hangat mereka duduk di depan kamar sambil menunggu warung nasi dekat penginapan buka. Suasana canggung tercipta, tapi justru terasa hangat. "Jadi kamu tinggal di Indonesia sampai kapan?" tanya Raka, mencoba mencairkan suasana. Elena menarik napas dalam. "Saya datang untuk 2 minggu. Tapi mungkin saya harus pulang cepat." Setelah kehilangan tas, uang, dan semua kartu identitas, "Saya tidak bisa apa-apa. Nggak bisa hubungi keluarga." Elena menggeleng. "Phone gone." Semua kontak ada di situ. Raka manggut-manggut, merasa iba. "Kamu jangan khawatir, kita cari cara nanti." Elena menatap Raka lama. "You keep saying we. Why?
Raka tersenyum kecil. Karena kamu gak sendirian. Selama kamu sama aku, kita cari jalan keluarnya bareng. Elena terdiam. Ia memalingkan wajah, menahan mata yang mulai panas. Bagi seseorang yang sudah kehabisan harapan semalam, ucapan sederhana itu terasa seperti selimut hangat. Sarapan pertama bersama saat warung akhirnya buka. Raka membelikan 2 porsi bubur ayam. Elena memegang mangkuk itu dengan hati-hati, menghirup aromanya. "Smells good," katanya. "Cobain dulu, biasanya enak," jawab Raka. Elena makan perlahan, lalu berhenti. Ia menatap Raka, matanya berkaka-kaka. "This is the first warm meal I eat since yesterday." Raka tidak tahu harus membalas apa. Ia hanya tertawa kecil dan melanjutkan makan. Mulai saling bercerita setelah sarapan, Elena kembali ke kamar untuk mandi. Ketika ia keluar, wajahnya tampak lebih segar. Rambutnya masih basah sedikit, dan baju yang ia pakai adalah kaos lusuh yang Raka pinjamkan. Ia tampak canggung. "Let me borrow your clothes." "Thank you." "Gak apa-apa," jawab Raka. "Aku cuma punya itu yang paling sopan buat kamu pakai." Elena terkekeh. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. "Sopan. It's huge on me." Raka ikut tertawa. Suasana jadi lebih ringan. Mereka duduk di meja kecil depan penginapan. Udara pagi terasa segar. Dan akhirnya, Elena tampak rileks untuk pertama kalinya. "Raka, can I tell you something?" tanya Elena dengan suara rendah. "Boleh, sebelum tas saya dicuri. Saya sempat ribut dengan seseorang di terminal. Seorang pria memaksa menawarkan tumpangan. When I refused, he followed me. Then someone pushed me. Then my bag disappeared." Raka langsung serius. "Itu bukan pencopet biasa," gumamnya. "I know." Elena menggigit bibir. "I think they targeted me." Raka mengelus dagunya, menerka. Ia semakin yakin Elena terjebak dalam situasi yang jauh lebih rumit ini, bukan sekadar hilang tas. "Tenang, kamu sama aku sekarang. Kita cari aman dulu." Elena mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "And I trust you, Raka." Ucapan itu membuat hati Raka bergetar kecil. Ia tidak terbiasa dipandang sebagai tempat aman bagi seseorang. Tapi entah kenapa, ia ingin menjaga kepercayaan itu. Momen yang mengubah semuanya siang mendekat. Mereka duduk lama, berbicara ringan tentang makanan Indonesia dan perbedaan budaya. Elena tampak mulai bisa tertawa. Lalu tiba-tiba suara motor berhenti di depan penginapan. 2 pria turun. Raka refleks berdiri dan memegang lengan Elena. Pria bertato ular dan pria gendut berjaket hitam, mereka yang tadi malam. "Nah, itu penginapan yang kemarin," kata salah satu dari mereka. Elena langsung gemetar. Raka menenangkan dengan suara rendah. "Duduk. Jangan panik. Aku di sini." Saat 2 pria itu melangkah masuk ke lobi, Elena memegang tangan Raka erat-erat. Disitulah momen kepercayaan itu benar-benar tumbuh. Elena percaya pada Raka sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa syarat. Dan bagi Raka, itu bukan hal yang bisa ia sia-siakan. Suasana di penginapan tiba-tiba berubah mencekam. 2 pria yang sejak tadi mereka hindari, pria bertato ular dan pria gendut berjaket hitam, masuk ke lobi. Keduanya menatap ke seluruh sudut ruangan seperti sedang mencari seseorang. Raka langsung berdiri dan memblok sedikit area antara Elena dan arah lobi. Meski belum tahu pasti apa motif mereka, instingnya mengatakan satu hal. Mereka bukan orang baik. Elena mencengkram tangan Raka, tubuhnya bergetar. "Raka, what should we do?" bisik Elena. Napasnya tersengal. "Tenang, ikutin aku," jawab Raka dengan suara rendah, penuh kontrol. Raka memandangi celah kecil di sisi koridor yang menuju pintu belakang penginapan. Ia tahu tempat itu karena sering menginap di sini saat bawa muatan.
Kita keluar lewat belakang. Pelan-pelan. Jangan lari dulu, instruksinya. Elena mengangguk. Tapi matanya tetap tertuju pada kedua pria itu. Mereka tampak bicara sesuatu pada resepsionis. Menunjukkan foto dari ponsel. Meskipun tidak jelas, Elena bisa merasakan itu foto dirinya. Raka, they really look for me. Suaranya pecah. Aku tahu, makanya sekarang ikut aku. Keluar lewat belakang Raka, memegang tangan Elena, menariknya pelan-pelan, menyusuri koridor samping. Untungnya, penginapan itu punya 2 pintu keluar. Depan dan belakang, yang menuju gang kecil. Baru beberapa langkah, suara berat itu terdengar. Heh, Mas. Sebentar, Raka menoleh cepat. Pria bertato ular berdiri di ujung koridor, menatap mereka tajam. Loh, kayaknya saya lihat bule itu deh, kita mau tanya. Bentar, ujarnya. Senyum menyeringai. Elena langsung pucat pasi. Raka mengangkat tangan. Maaf Mas, ini teman saya, ada keperluan penting. Kalau mau ngobrol, nanti aja. Belum selesai bicara, pria itu mulai melangkah mendekat. Udah, sini bentar, kita cuma mau ngambil barang dia yang hilang kok, katanya sambil nyengir. Kata-kata itu jelas tipuan. Raka tahu, Elena harus segera keluar dari sini. Tanpa pikir panjang, Raka menarik lengan Elena. Lari, teriaknya pelan tapi tegas. Pengejaran singkat di gang sempit mereka berdua, berlari keluar lewat pintu belakang, memasuki gang kecil yang penuh jemuran dan pot tanaman warga. Suara langkah 2 pria itu terdengar mengejar dari belakang. Raka menggenggam tangan Elena erat-erat. Cepat Elena, belok kanan. Belok kanan. Elena berlari sekuat tenaga. Meski kakinya masih lemah sejak kemarin, nafasnya mulai berat, tapi ia terus berlari mengikuti arahan Raka. Dari belakang terdengar teriakan, kejar, jangan, sampai kabur. Suara itu membuat jantung Elena hampir melompat keluar. Ia belum pernah merasa begitu terancam. Beruntung, gang tempat mereka berlari mengarah ke jalan raya kecil. Di ujung jalan, terlihat truk kantor putih milik Raka. Naik, Raka membuka pintu truk dan mendorong Elena masuk duluan. Begitu Raka masuk dan menyalakan mesin, 2 pria itu muncul di ujung gang. Yang bertato ular melemparkan sumpah serapah. Yang gendut menendang ember di dekatnya. Namun Raka sudah menancap gas lebih dulu. Truk kantor melaju kencang, meninggalkan mereka menjauh. Elena jatuh terduduk di kursi penumpang, memegangi dada sambil berusaha mengatur pernapasan. Raka menoleh sekilas. Kamu nggak apa-apa, Elena menggeleng sambil menahan air mata. Raka, they were really trying to get me. Why? Why me? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas, kamu nggak boleh balik ke kota sekarang. Elena menutup wajahnya, bahunya bergetar. Raka, thank you. You saved me twice. Raka meremas setir, mencoba tetap fokus. Aku belum selesai nolong kamu, Elena. Kita cari tempat aman dulu. Menuju desa Raka-Raka, mengambil keputusan cepat. Membawa Elena ke desanya. Tempat itu terpencil, tenang, dan tidak mudah dicari orang asing. Selain itu, Pak Lurah di desanya dikenal bijak dan bisa membantu menenangkan keadaan. Di perjalanan, Elena terus menatap Raka. Why are you doing this? You don't even know me. I am just a stranger, katanya dengan suara patah. Raka menarik napas panjang. Aku nggak tahu kenapa juga, tapi aku nggak bisa biarin kamu sendirian, Elena. Even if it puts you in danger. Raka menatapnya sekilas. Kadang, kita bukan milih siapa yang harus ditolong. Tapi, hati kita tahu siapa yang nggak boleh dibiarkan sendirian. Elena menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Di rumah Pak Lurah setelah perjalanan hampir 1 jam, truk kantor memasuki desa kecil yang dikelilingi sawah. Udara lebih sejuk, jauh dari panas kota.
Raka memarkir truk di depan rumah kayu besar milik Pak Lurah. Pak Dharma, pria berusia 60-an itu keluar sambil tersenyum ramah. Loh, Kak, pagi-pagi bawa tamu bule? Raka langsung menjelaskan semuanya, dari tas Elena yang dicuri, hingga sindikat yang mencarinya. Pak Lurah mendengar dengan serius. Setelah selesai, ia hanya mengangguk. Baik, Elena tinggal di sini dulu. Aman, di rumah saya. Kalau nanti perlu bantuan lapor polisi, kita urus sama-sama. Elena menunduk hormat. Thank you, terima kasih. Pak Lurah tersenyum. Kamu sekarang aman di desa ini. Tidak ada yang bisa menyentuh kamu tanpa seizin kami. Elena menatap Raka. Ada sesuatu yang berbeda. Di matanya bukan ketakutan, tapi kepercayaan mendalam. Keputusan tak terduga itu muncul pertama kali sore itu. Mereka duduk bertiga di teras. Pak Lurah tiba-tiba bertanya pada Elena dengan suara lembut, "Kamu percaya sama Raka?" Elena menatap Raka lama. Wajahnya memerah, tapi jawabannya tegas. Yes, I trust him. Pak Lurah tersenyum kecil. Nah, kalau sudah percaya, kamu mau Raka bantu kamu sampai kapan? Elena membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Bingung harus menjawab apa. Tapi ia tahu, untuk pertama kalinya sejak datang ke Indonesia, ia merasa punya tempat pulang. Dan dari perasaan itulah, keputusan besar yang mengubah hidup mulai tumbuh perlahan. Pagi itu, udara di desa Rawajati terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan bambu, dan suara ayam jantan berkokok dari kejauhan. Elena berdiri di depan jendela kamar yang dipinjamkan Pak Lurah untuknya, memandangi sawah hijau yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Ia meraba dadanya, masih terasa debaran ketakutan dari kemarin, ketika dua pria itu mengejar mereka. Namun, di tengah ketakutan itu, ada satu hal yang ia rasakan lebih kuat. Ketenangan saat bersama Raka. Ia menyentuh lengan kaos besar milik Raka yang ia kenakan. Bukan pakaian mahal, tapi entah kenapa terasa seperti pelindung bagi dirinya. Raka dan Pak Lurah berdiskusi di ruang tamu. Raka duduk bersama Pak Lurah dengan ekspresi rumit. Ia mengaduk teh hangat yang tak ia minum-minum. Pak, jadi gimana? Kita lapor polisi aja dulu? Tanya Raka. Pak Lurah menggeleng pelan. Masalahnya bukan sekadar hilang tas, Kak. Ini ada yang ngincer anak itu. Polisi bisa bantu, tapi belum tentu cepat. Dan kalau orang-orang itu punya jaringan, bisa-bisa Elena ketahuan lagi sebelum polisi bergerak. Raka meremas gagang cangkir. Saya cuma takut mereka nyakitin Elena. Pak Lurah memandangnya tajam, tapi penuh kebijaksanaan. Kak, kamu sayang sama anak itu? Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai. Bukan karena ia tidak tahu jawabannya, tapi karena ia takut mengakuinya. Pak Lurah tersenyum tipis melihat reaksi itu. Saya lihat sendiri cara kamu lindungi dia. Orang kayak kamu, kalau udah sayang, bakal jagain sampai mati. Raka tertawa kecil. Terdengar gugup. Ah, Pak Lurah ini. Tapi Kak, saya mau tanya hal yang lebih penting. Pak Lurah mendekat. Kamu siap tanggung jawab kalau Elena milih tinggal sama kamu? Raka menelan ludah. Keringat muncul di pelipisnya. Saya siap, Pak. Elena mendengar percakapan itu, diam-diam tanpa sengaja. Elena mendengar sebagian percakapan itu dari lorong. Tepat saat Pak Lurah bertanya tentang tanggung jawab, Elena berhenti melangkah. Ia memegang dadanya. Entah kenapa, kata tanggung jawab itu membuat hatinya terasa hangat. Raka, pria sederhana yang baru ia kenal beberapa hari. Tapi entah bagaimana, ia merasa lebih aman bersama Raka daripada dengan siapapun sebelumnya. Obrolan penuh kejujuran saat Elena muncul di ruang tamu. Raka langsung berdiri. Elena, kamu udah bangun? Maaf ya,
Tadi ribut. Elena duduk perlahan. No, it's okay, hening sesaat. Lalu Elena berkata, Raka, can I ask you something? Tanya, apa? If I stay here, would it be okay? Raka langsung menatap Elena dengan mata membesar. Stay, di desa ini, ia hampir tidak percaya. Elena mengangguk. I don't feel safe going anywhere else. I feel safe with you. Hati Raka berdegup keras seperti genderang perang. Ia mencoba menyembunyikan rasa groginya. Tapi jelas sekali ia kehilangan kata-kata. Pak Lurah tertawa kecil melihat reaksi itu. Well, kalau kamu beneran mau tinggal di sini, Elena, katanya lembut, kita harus pastikan kamu aman secara hukum. Elena mengerutkan dahi. What do you mean? Pak Lurah menatap keduanya. Suara dan raut wajahnya berubah serius. Satu-satunya cara Elena dapat perlindungan penuh di Indonesia tanpa perlu banyak pemeriksaan dan interogasi adalah kalau status dia jelas, terutama kalau dia punya wali atau pasangan di sini. Raka menelan ludah. Ia sudah tahu arah pembicaraan itu. Elena memandang Pak Lurah, lalu Raka, lalu kembali ke Pak Lurah. You mean marriage? Tanyanya pelan. Suasana tiba-tiba hening. Hanya suara angin menerpa dedaunan bambu di luar. Pak Lurah mengangguk. Kalau kalian menikah, Elena punya legal protection. Tidak akan sembarang orang bisa membawa dia pergi. Dan kalian bisa tinggal di desa ini dengan aman. Elena terdiam. Wajahnya berubah bukan kaget, tapi seolah sedang menimbang perasaannya. Ia menatap Raka. Raka balas menatap, tapi dengan gugup yang ia sembunyikan setengah mati, tak disangka. Elena tersenyum kecil. Raka, would you marry me? Raka hampir jatuh dari kursinya. Helena, itu. Kamu yakin? Elena mengangguk. Matanya berkaca-kaca. You saved my life. You protected me without asking anything in return. I feel safe with you. And I trust you. Raka memegang dada. Jantungnya bener-bener hampir copot. Pak Lurah berdiri sambil menepuk bahu Raka keras-keras. Nah, udah jelas toh? Udah jelas toh? Kalau kalian sudah sepakat, kita ke KUA hari ini juga, biar aman semua. Menuju kuas setelah menyiapkan dokumen sederhana yang masih bisa diproses darurat. Mereka naik ke truk kantor Raka. Elena duduk di kursi penumpang, mengenakan kebaya sederhana pinjaman dari istri Pak Lurah. Di wajahnya ada sedikit riasan tipis, tapi cukup untuk membuatnya terlihat berseri-seri. Raka melihat Elena berkali-kali dari sudut mata. Ia tidak percaya bule yang ia tolong 2 hari lalu sekarang duduk di sampingnya sebagai calon istrinya. Elena tersenyum malu. Don't stare too much. Raka langsung merah. Enggak, aku cuma... Ya, aku cantik. Elena menggoda. Raka tersedak batuk. Iya, Elena tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, tawanya terdengar lapang, tanpa ketakutan. Ijab kabul yang mengharukan KUA kecamatan sore itu tampak sepi. Hanya mereka bertiga, penghulu dan 2 saksi. Saat Raka mengucapkan kalimat ijab kabul, suaranya sedikit bergetar, tapi tegas. Aku terima nikahnya Elena Howard dengan mas kawin cincin ini dibayar tunai. Begitu kata sah diucapkan. Elena menutup mulutnya, menahan tangis bahagia. Raka pun menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan air mata yang tiba-tiba muncul. Pak Lurah tersenyum bangga. Selamat ya, kalian, mulai sekarang. Kalian saling punya. Saat keluar dari KUA, Elena memegang tangan Raka erat-erat. Thank you for choosing me, katanya. Raka menatapnya. Aku yang harusnya bilang itu. Terima kasih, karena mau jadi bagian hidupku. Dan di depan mereka,
Truk kantor putih itu berdiri tegak, bukan mobil mewah, bukan kereta kuda, tapi saksi bisu dari perjalanan cinta paling tidak terduga yang pernah terjadi. Setelah prosesi sederhana di kawah, Raka dan Elena pulang ke desa dengan perasaan yang campur aduk. Raka menyetir truk kantor dengan tangan yang sedikit bergetar. Masih tak percaya, hidupnya berubah begitu cepat. Sementara Elena duduk di sampingnya sambil memandang keluar jendela. Sesekali menatap Raka dengan senyum malu senyum seorang istri baru saat memasuki jalan desa. Warga yang melihat langsung melambai. Loh, bule lagi? Sekarang bawa pakai kebaya. Waduh, calon mantu internasional nih. Hahaha, Raka hanya bisa tersenyum kikuk. Elena bingung, tapi ikut tertawa karena atmosfernya hangat sekali. Pak Lurah yang duduk di bak belakang turun lebih dulu dan berkata lantang, "Ini kabar gembira. Mulai hari ini, Elena resmi jadi warga desa Rawajati." Warga langsung tepuk tangan sambil berseru, "Selamat, welcome, Mbak Elena." Sakdurunge durung tahu, ono bule sing nikah neng kene. Elena menunduk, tersipu. Ia tak paham sepenuhnya, tapi ia mengerti satu hal. Ia disambut dengan tulus hari-hari awal sebagai istri Raka-Raka, tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya rumah. Kayu sederhana, dengan teras kecil, dan halaman berpasir. Elena masuk dengan hati berdebar. "This is your home? Your home?" tanyanya pelan. Raka mengangguk canggung. "Ya, sederhana banget ya." Elena menggeleng, lalu tersenyum. "No, it feels warm." Raka menggaruk kepala. "Kalau kurang nyaman, nanti kita perbaiki pelan-pelan." Elena berdiri di tengah ruangan, menatap dapur yang kecil, meja makan yang agak goyah, dan kamar yang sederhana. Tapi di balik semua kesederhanaan itu, ada satu hal yang ia rasakan kuat, kejujuran yang tak pernah ia dapatkan dari hidupnya sebelumnya. Tanpa disadari, ia meneteskan air mata kecil. Raka panik. "Loh, kamu kenapa? Ada yang gak suka?" Elena menggeleng cepat, tersenyum sambil menghapus air mata. "I'm happy, that's why." Raka terdiam. Itu adalah kalimat paling indah yang pernah ia dengar. Belajar menjadi bagian dari desa hari-hari berikutnya, penuh kejadian lucu dan manis. Elena belajar banyak hal untuk menyesuaikan diri dengan budaya. Desa .1 belajar masak di dapur tradisional awalnya. Elena bingung melihat tungku kayu bakar. Where do I turn it on? Button? Switch. Raka menahan tawa. Ini pakai kayu, bukan listrik. Elena pun belajar menyalakan api. Setelah 10 menit mencoba, wajahnya hitam kena asap. Para ibu-ibu yang lihat langsung tertawa. "Aduh, Mbak Elena, kok sampeyan malah gosong? Sini, tak ajari." Elena ikut tertawa malu. 2 bahasa Jawa. Halus Elena mulai meniru ibu-ibu yang memanggil Raka dengan Mas. Suatu pagi ia memanggil, "Mas, aku Aiso Niki." Sambil menunjukkan sayur yang ia potong, Raka hampir tersedak minum. "Kamu belajar dari siapa?" "Ibu-ibu depan rumah," jawab Elena. Bangga. 3 kebiasaan desa Elena, ikut kerja bakti, menyapu jalan. Ia ikut panen sayur milik tetangga. Ia ikut kumpul ibu-ibu yang suka gosip, meskipun ia hanya tertawa tanpa paham isi gosipnya. Warga desa menganggap Elena cepat akrab. Ia bukan bule yang sombong, ia justru bule yang mau belajar. Pertengkaran kecil pertama suatu sore. Elena mencoba memasak nasi goreng untuk Raka. Ia ingin memberi kejutan, namun ia menaruh cabai terlalu banyak. Saat Raka mencicipi, bruk, ia langsung batuk keras. "Elena, ini pedes banget." Elena panik. "Oh my God. Sorry, I didn't know Indonesian chile is crazy." Raka masih batuk sambil minum air. Tapi Elena malah tertawa keras. Sampai kesulitan bernapas. Raka akhirnya ikut tertawa.
Itu tadi bukan nasi goreng. Itu granat goreng. Elena memukul bahunya pelan. Don't make fun of me. Pertengkaran kecil itu justru membuat hubungan mereka makin dekat. Membuka warung kecil bersama Pak Lurah menyarankan mereka membuka warung makan kecil di depan rumah. Kak, Elena bisa belajar masak. Kamu bisa bantu belanja bahan. Warung kecil itu bisa bantu kalian mulai hidup baru. Raka dan Elena setuju. Warung itu sederhana. Sebuah meja panjang, beberapa kursi plastik, dan papan kayu bertuliskan Warung Raka dan Elena, Home Food with Love. Tulisan with love itu ide Elena. Raka awalnya malu, tapi akhirnya ia biarkan karena Elena memohon sambil tersenyum manis. Lambat laun, warga desa dan orang yang lewat mulai mampir. Bukan karena makanannya paling enak, tapi karena suasana warung itu hangat dan unik. Raka jadi juru masak. Elena jadi kasir sekaligus penyambut tamu. Dan setiap kali Elena mengucapkan, "Terima kasih, mampir lagi ya." Ya, semua orang tersenyum bangga melihat bule itu mencoba berbicara bahasa Indonesia. Dengan logat lucu, warung itu jadi hidup baru bagi mereka berdua. Malam pertama yang tenang suatu malam. Setelah warung tutup, Raka dan Elena duduk di teras. Angin lembut berhembus. Langit penuh bintang. Elena bersandar pelan di bahu Raka. "Raka, I never thought I would find a place like this." Raka menoleh. Tempat seperti apa? A place that feels like home. Raka menatap Elena lama. Ia memegang tangan Elena dan menggenggamnya kuat. "Kalau kamu di sini, aku juga merasa rumahku lebih lengkap." Elena menutup mata, tersenyum dengan tenang. Untuk pertama kalinya, setelah semua kejadian itu ia merasa benar-benar aman, benar-benar dicintai, dan benar-benar menemukan rumah yang ia cari. Setelah prosesi sederhana di kawah, Raka dan Elena pulang ke desa dengan perasaan yang campur aduk. Raka menyetir truk kantor dengan tangan yang sedikit bergetar. Masih tak percaya, hidupnya berubah begitu cepat. Sementara Elena duduk di sampingnya sambil memandang keluar jendela. Sesekali menatap Raka dengan senyum malu senyum seorang istri baru. Saat memasuki jalan desa, warga yang melihat langsung melambai. "Loh, bule lagi? Sekarang bawa pakai kebaya. Waduh, calon mantu internasional nih." Hahaha, Raka hanya bisa tersenyum kikuk. Elena bingung, tapi ikut tertawa karena atmosfernya hangat sekali. Pak Lurah yang duduk di bak belakang turun lebih dulu dan berkata lantang, "Ini kabar gembira. Mulai hari ini, Elena resmi jadi warga desa Rawajati." Warga langsung tepuk tangan sambil berseru, "Selamat, welcome, Mbak Elena." Sakdurunge durung tahu, ono bule sing nikah neng kene. Elena menunduk, tersipu. Ia tak paham sepenuhnya, tapi ia mengerti satu hal. Ia disambut dengan tulus. Hari-hari awal sebagai istri Raka-Raka tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya rumah. Kayu sederhana, dengan teras kecil, dan halaman berpasir. Elena masuk dengan hati berdebar. "This is your home? Your home?" tanyanya pelan. Raka mengangguk canggung. "Ya, sederhana banget ya." Elena menggeleng, lalu tersenyum. "No, it feels warm." Raka menggaruk kepala. "Kalau kurang nyaman, nanti kita perbaiki pelan-pelan." Elena berdiri di tengah ruangan, menatap dapur yang kecil, meja makan yang agak goyah, dan kamar yang sederhana. Tapi di balik semua kesederhanaan itu, ada satu hal yang ia rasakan kuat, kejujuran yang tak pernah ia dapatkan dari hidupnya sebelumnya. Tanpa disadari, ia meneteskan air mata kecil. Raka panik. "Loh, kamu kenapa? Ada yang gak suka?" Elena menggeleng cepat, tersenyum sambil menghapus air mata. "I'm happy, that's why." Raka terdiam. Itu adalah kalimat paling indah yang pernah ia dengar. Belajar menjadi bagian dari desa hari-hari berikutnya, penuh kejadian lucu dan manis. Elena belajar banyak hal
untuk menyesuaikan diri dengan budaya. Desa belajar masak di dapur tradisional awalnya. Elena bingung melihat tungku kayu bakar. Where do I turn it on? Button. Switch. Raka menahan tawa. Ini pakai kayu, bukan listrik. Elena pun belajar menyalakan api. Setelah 10 menit mencoba, wajahnya hitam kena asap. Para ibu-ibu yang lihat langsung tertawa. Aduh, Mbak Elena, kok sampeyan malah gosong? Sini, tak ajari. Elena ikut tertawa malu. Bahasa Jawa. Halus Elena mulai meniru ibu-ibu yang memanggil Raka dengan Mas. Suatu pagi ia memanggil, Mas, aku Aiso Niki, sambil menunjukkan sayur yang ia potong. Raka hampir tersedak minum. Kamu belajar dari siapa? Ibu-ibu depan rumah. Jawab Elena. Bangga. Kebiasaan desa Elena, ikut kerja bakti, menyapu jalan. Ia ikut panen sayur milik tetangga. Ia ikut kumpul ibu-ibu yang suka gosip, meskipun ia hanya tertawa tanpa paham isi gosipnya. Warga desa menganggap Elena cepat akrab. Ia bukan bule yang sombong ya, justru bule yang mau belajar. Pertengkaran kecil pertama suatu sore. Elena mencoba memasak nasi goreng untuk Raka. Ia ingin memberi kejutan, namun ia menaruh cabai terlalu banyak. Saat Raka mencicipi, bruk, ia langsung batuk keras. Elena, ini pedes banget. Elena panik. Oh my God. Sorry, I didn't know Indonesian chile is crazy. Raka masih batuk sambil minum air. Tapi Elena malah tertawa keras. Sampai kesulitan bernapas. Raka akhirnya ikut tertawa. Itu tadi bukan nasi goreng. Itu granat goreng. Elena memukul bahunya pelan. Don't make fun of me. Pertengkaran kecil itu justru membuat hubungan mereka makin dekat. Membuka warung kecil bersama Pak Lurah, menyarankan mereka membuka warung makan kecil di depan rumah. Kak, Elena bisa belajar masak. Kamu bisa bantu belanja bahan. Warung kecil itu bisa bantu kalian mulai hidup baru. Raka dan Elena setuju. Warung itu sederhana. Sebuah meja panjang, beberapa kursi plastik, dan papan kayu bertuliskan Warung Raka dan Elena, Home Food with Love. Tulisan with love itu ide Elena. Raka awalnya malu, tapi akhirnya ia biarkan karena Elena memohon sambil tersenyum manis. Lambat laun, warga desa dan orang yang lewat mulai mampir. Bukan karena makanannya paling enak, tapi karena suasana warung itu hangat dan unik. Raka jadi juru masak. Elena jadi kasir sekaligus penyambut tamu. Dan setiap kali Elena mengucapkan, terima kasih, mampir lagi ya. Ya, semua orang tersenyum bangga melihat bule itu mencoba berbicara bahasa Indonesia. Dengan logat lucu, warung itu jadi hidup baru bagi mereka berdua. Malam pertama yang tenang suatu malam. Setelah warung tutup, Raka dan Elena duduk di teras. Angin lembut berhembus. Langit penuh bintang. Elena bersandar pelan di bahu Raka. Raka, I never thought I would find a place like this. Raka menoleh. Tempat seperti apa? A place that feels like home. Raka menatap Elena lama. Ia memegang tangan Elena dan menggenggamnya kuat. Kalau kamu di sini, aku juga merasa rumahku lebih lengkap. Elena menutup mata, tersenyum dengan tenang. Untuk pertama kalinya, setelah semua kejadian itu ia merasa benar-benar aman, benar-benar dicintai, dan benar-benar menemukan rumah yang ia cari.